Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Perkataan Yesus dalam Injil hari ini pasti sudah sering kita dengar. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Perkataan ini seringkali diungkapkan saat memohon kepada umat untuk berdoa agar diberi imam-imam dan biarawan-biarawati, atau saat misa panggilan, atau pertemuan-pertemuan yang bertemakan panggilan. Seruan untuk berdoa bagi panggilan ini lahir dari keprihatinan bahwa jumlah rasio orang-orang yang terpanggil dibandingkan umat nilainya selalu rendah. Dengan kata lain, jumlah orang-orang terpanggil selalu jauh lebih kecil dibandingkan keseluruhan umat. Nilai ini selalu terjadi dan sejauh saya amati hampir terjadi di setiap zaman, di setiap generasi. Jika memang jumlah orang terpanggil selalu lebih kecil, maka mungkin baik bagi kita untuk mendefinisikan ulang siapa sebetulnya yang dimaksudkan sebagai pekerja oleh Yesus. Apakah benar pekerja itu selalu diidentikan atau diartikan sebagai orang-orang yang terpanggil, yakni biarawan-biarawati atau imam? Ataukah ada arti lain? Saudara-saudara, jika tuayan diartikan sebagai umat manusia yang perlu mendapat kabar baik, maka kita semakin perlu membaharui pengertian yang menyamakan pekerja dengan orang terpanggil. Jika melihat data-data statistik dari berbagai sumber, jumlah penduduk dunia tahun 2020 menurut PBB adalah 7,7 miliar. Dari jumlah penduduk tersebut, 2,3 miliar beragama Kristen. Kalau mau dipecah lagi, ternyata yang beragama Katolik berjumlah 1,3 miliar. Dari umat Katolik itu, ternyata mereka yang disebut kelompok terpanggil, yakni imam, hanya sekitar 408.000, atau satu imam melayani 3.000 umat. Berdasarkan data tersebut, sampai kapanpun akan selalu kekurangan pekerja. Karena itu, pekerja yang dimasukkan Yesus bisa saja diartikan bukan hanya imam, tetapi siapa saja yang percaya kepada Yesus. Mereka inilah yang hendaknya didoakan agar mereka tergerak, terpanggil untuk berbagi cerita mengenai kabar baik tentang Yesus bagi umat manusia. Sampai saat ini, keterpanggilan orang-orang awam untuk berpartisipasi dalam mewartakan kabar baik masih amat kecil. Hal ini bisa kita lihat di paroki-paroki kita, di mana mereka yang mau menjadi pelayan-pelayan gereja masih amat kurang. Sebagai contoh, untuk mencari ketua lingkungan saja begitu sulit, karena umat belum merasa terpanggil menjadi pelayan, atau merasa mereka ini bukan orang terpanggil. Memohon doa bagi pekerja, yakni menjadi orang terpanggil, memang baik. Tetapi berdoa memohon para pekerja dalam arti awam yang terpanggil untuk berani memberikan diri dalam mewartakan kabar baik kiranya menjadi amat mendesak. Tanpa ada perasaan terpanggil sebagai pekerja bagi pewartaan kabar baik di antara umat, maka gereja tidak akan pernah mendapat tuayan yang banyak. Bagaimana dengan saudara? Berdoa memohon banyaknya pekerja itu wajib. Tetapi kesediaan menjadi pelayan dan terlibat langsung menjadi pekerja adalah
buah dari doa mohon pekerja yang dipanjatkan selalu. Apakah saudara tergerak hatinya untuk bekerja di ladang Tuhan? Tuhan memberkati.